Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dewi Wahyuni, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 reguler 1. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Sri Hartini Juni Astuti MPDI. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah beserta dengan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang tafsir terlebih dahulu. Pengertian tafsir secara bahasa adalah mengikuti wazan taf'il yang berasal dari akar kata al-fasal yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam lisanul Arab dinyatakan bahwasannya kata al-fasar berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata at-tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafaz yang muskil atau pelik. Nah, sedangkan tafsir menurut istilah adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu Hayyan. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika dia berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Sedangkan menurut pendapat Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana menjelaskan tentang makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang takwil. Nah, kata takwil sendiri berasal dari kata ala yaulu aulan yang berarti kembali kepada asal. Di sini ada yang berpendapat bahwasannya takwil berasal dari kata ialah yang berarti mengatur. Nah, seorang muawil atau pentakwil seakan-akan sedang mengatur perkataan dan meletakkan makna sesuai dengan tempatnya. Mentakwil kalam berarti menjelaskan dan mengembalikan kepada maksud yang diharapkan. Di sini Ibnu Manzur mendefinisikan bahwasannya takwil secara etimologi adalah rujuk atau kembali. Nah, sedangkan secara terminologi, takwil sendiri ada beberapa pendapat menurut ulama salaf. Yang pertama adalah takwil adalah menjelaskan kalam dan menerangkan maknanya. Dalam hal ini antara tafsir dan takwil tidak ada perbedaan. Ini yang dimaksud oleh Mujahid dan Ibnu Jarir At-Tabari ketika menggunakan lafaz takwil. Nah, yang kedua, makna yang dimaksudkan dalam sebuah perkataan, jika perkataannya bernasab talab atau perintah, maka takwilnya adalah pekerjaan yang diminta. Di sini para ulama memahami bahwasanya takwil itu sinonim dengan tafsir dan tak jauh dari pengertian takwil secara bahasa. Adapun Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwasanya takwil adalah ungkapan mengenai ihtimal atau kemungkinan makna yang didukung oleh dalil yang menunjukkan kepada makna zahir. Selain itu ada juga takwil menurut beberapa pendapat. Di sini dalam tradisi mutakhirin adalah takwil sendiri memalingkan makna lafaz yang kuat atau rajih kepada makna yang lemah atau marjuh karena ada dalil yang menyertainya. Nah, demikian tadi beberapa penjelasan mengenai tentang pengertian tafsir dan juga takwil. Selanjutnya adalah pengertian tentang terjemah. Terjemah sendiri secara bahasa diartikan sebagai salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilah, mengutip dari pendapat As-Sobuni, terjemah Al-Quran diartikan sebagai menukilkan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Terjemah sendiri ditulis pada sebuah naskah
agar dapat dikaji oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, sehingga dapat memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh terjemahan tersebut yang mana dialihkan ke bahasa yang si pembaca Al-Quran tersebut mengerti. Nah, selanjutnya di sini Asobuni membagi terjemah kepada dua bagian. Yang pertama adalah terjemah hafiyah. Terjemah hafiyah adalah terjemah yang dalam pengungkapannya makna terlalu terikat dengan suasana kata per kata yang ada pada bahasa pertama dan makna yang terungkap hanya berupa makna kosakata. Yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang dalam mengungkapkan makna tidak terikat dalam susunan kata per kata yang ada dalam bahasa pertama, tetapi yang penting bagaimana mengungkapkan makna-makna yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya. Karena itulah terjemah ini disebut terjemah maknawiyah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama adalah perbedaan antara tafsir dan juga takwil. Di sini ada beberapa pendapat ulama yang dapat kita simpulkan dan kita ambil yang bagian yang dapat kita pahami saja. Di sini ada yang mengatakan bahwa tafsir adalah apa yang telah jelas dalam kitabullah atau sudah pasti dalam sunnah yang sahih karena maknanya telah jelas dan gamblang. Sedangkan takwil sendiri adalah apa yang disimpulkan oleh para ulama. Ada pula yang mengatakan bahwasannya tafsir lebih banyak digunakan dalam menerangkan lafaz dan mufradat atau kosakata. Sedangkan takwil sendiri lebih banyak dipakai dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat. Selanjutnya adalah perbedaan antara tafsir dan juga terjemah. Di sini ada beberapa uraian. Yang pertama adalah terjemah baik itu harfiah maupun tafsiriyah bukanlah tafsir. Terjemah juga tidak identik dengan tafsir meskipun tujuannya sama-sama menjelaskan. Nah, tafsir sendiri merupakan menjelaskan suatu maksud yang awalnya sulit untuk dipahami, sedangkan terjemah menjelaskan makna dari suatu bahasa yang tidak dikuasai melalui bahasa lain yang dikuasai. Selain itu, terjemah sendiri hanya menguraikan padanan kata, tidak boleh melakukan penguraian meluas. Sedangkan tafsir dibolehkan melakukan penguraian lebih luas. Nah, terjemah sendiri pada dasarnya mengandung tuntutan yang dipenuhi semua makna yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Sedangkan tafsir pokok perhatiannya adalah tercapainya penjelasan sebaik-baiknya secara global dan terperinci. Selain itu, terjemah mengandung tuntutan dan ada pengakuan bahwa semua makna dimaksud yang telah dialih bahasakan oleh penterjemah adalah makna yang dirujuk oleh pembicaraan bahasa pertama sebagaimana yang dikehendaki oleh penutur bahasanya. Nah, sedangkan tafsir sendiri pengakuannya bersifat relatif atau berkaitan dengan kredibilitas mufassirnya. Nah, kita telah melalui dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Lalu tentang perbedaan tafsir dan takwil dan juga tafsir dengan terjemah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat dan etika seorang mufassir. Nah, yang pertama adalah syarat-syarat bagi seorang mufassir. Di sini para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki setiap mufassir yang dapat diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang mufassir harus memiliki akidah yang benar, sebab akidah ini sangat berpengaruh terhadap jiwa pemiliknya dan juga seringkali mendorongnya untuk mengubah nas-nas dan berkhianat dalam penyampaian berita. Yang kedua adalah seorang mufassir harus bersih dari hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu sendiri akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya sehingga ia menipu manusia dengan kata-kata halus dan keterangan menarik seperti yang dilakukan oleh golongan Qadariyah, Syiah, Rafidah, Mu'tazilah, dan para pendukung fanatik mazhab sejenis lainnya. Yang ketiga adalah mufassir harus menafsirkan lebih dahulu Quran dengan Quran,
karena sesuatu yang masih global pada satu tempat telah diperinci di tempat lain, dan sesuatu yang dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat yang lain. Nah, syarat yang selanjutnya untuk seorang mufassir adalah mencari penafsiran dari sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Quran dan penjelasnya. Quran sendiri telah menyebutkan bahwa semua hukum atau ketetapan Rasulullah sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat-syarat etika seorang mufassir yang selanjutnya adalah apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, hendaklah meninjau pendapat para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Quran, mengingat mereka lah yang menyaksikan qarinah dan kondisi ketika Quran diturunkan di samping mereka diturunkan. Di samping maksud saya di samping itu mereka juga mempunyai pemahaman ataupun penalaran yang sempurna, dan juga ilmu yang soleh serta amal yang saleh. Syarat yang selanjutnya adalah apabila tidak diketemukan juga penafsiran dalam Quran, sunnah maupun dalam pendapat para sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini memeriksa pendapat tabi'in atau generasi setelah sahabat. Nah, di sini di antara tabi'in ada yang menerima seluruh penafsiran dari sahabat, namun tidak jarang juga mereka juga berbicara tentang tafsir ini dengan istimbat atau penyimpulan, dan istidlal atau penalaran dalil sendiri. Tetapi yang harus menjadi pegangan dalam hal ini adalah penuklikan yang sahih. Selain itu selanjutnya adalah pengetahuan bahasa Arab dalam segala cabangnya, karena Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab dan pemahamannya amat bergantung pada penguraian mufradat atau kosakata, lafaz-lafaz, dan juga pengertian-pengertian yang ditunjukkan menurut letak kata dalam rangkaian kalimat. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Quran. Syarat yang terakhir adalah pemahaman yang cermat sehingga mufassir dapat mengukuhkan sesuatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Selanjutnya adalah adab-adab mufassir. Di sini ada beberapa adab mufassir. Yang pertama adalah berniat baik dan bertujuan benar, sebab amal perbuatan itu bergantung pada niat. Yang kedua adalah berakhlak baik, karena seorang mufassir bagi seorang pendidik yang didikannya itu tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa tanpa ia menjadi panutan yang diikuti dalam hal akhlak dan juga perbuatan mulia. Yang ketiga adalah taat dan beramal. Ilmu akan lebih dapat diterima oleh halayak apabila melalui orang yang mengamalkannya ketimbang dari mereka yang hanya memiliki ketinggian pengetahuan dan kecermatan kajiannya. Selanjutnya adalah berlaku jujur dan teliti dalam penuklilan, sehingga mufassir tidak berbicara atau menulis kecuali setelah menyelidiki apa yang diriwayatkannya. Nah, dengan cara ini ia akan terhindar dari kesalahan dan juga kekeliruan. Selanjutnya adalah tawadu dan lemah lembut, karena kesombongan merupakan dinding kokoh yang menghalangi antara seorang alim dengan kemanfaatan ilmunya. Selanjutnya adalah berjiwa mulia, lalu vokal dalam menyampaikan kebenaran, berpenampilan baik yang dapat menjadikan mufassir berwibawa dan juga terhormat, lalu bersikap tenang dan mantap, mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya, dan juga mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik, seperti memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul, arti, kosakata, menerangkan dan juga menerangkan susunan kalimat. Lalu juga dapat menjelaskan segi-segi balaghah dan juga i'rab yang padanya bergantung penentuan makna. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan juga perkembangan tafsir. Nah, di sini ada beberapa pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tafsir pada zaman pada masa Nabi dan juga sahabat.
Pada masa ini, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang kepada yang pertama adalah Quranul Karim. Nah, sebab apa yang dikemukakan secara global di satu tempat akan dijelaskan secara terperinci di tempat yang lain. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, mengingat beliaulah yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, karena itu wajarlah kalau sahabat bertanya kepadanya ketika mendapatkan kesulitan dalam memahami sesuatu ayat. Selanjutnya adalah pemahaman dan juga ijtihad. Nah, di sini apabila para sahabat tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran dan tidak pula mendapatkan sesuatu pun yang berhubungan dengan hal itu dari Rasulullah, mereka akan melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar. Nah, di antara para sahabat yang terkenal dengan banyak menafsirkan Al-Quran, di antaranya adalah Khalifah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, dan istrinya Aisyah, dengan terdapat perbedaan sedikit atau banyaknya penafsiran mereka. Khalifah yang di awal saya sebutkan adalah keempat khalifah. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Di sini ada karakteristik tafsir pada masa tabi'in yang secara ringkas dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah pada masa ini tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri. Yang kedua, tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan. Yang ketiga, tafsir sendiri sudah mulai dimasuki oleh cerita Israiliyat. Nah, karena keinginan sebagian tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita dalam Al-Quran. Sudah mulai banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dan juga para sahabat. Selanjutnya adalah tafsir mereka senantiasa dipengaruhi oleh kajian-kajian dan riwayat-riwayat menurut corak yang khusus, identitas dengan tempat belajar masing-masing. Selanjutnya adalah di masa tabi'in ini juga mulai timbul kontroversi dan perselisihan pendapat seputar tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara akidah. Nah, adapun penafsiran pada masa tabi'in ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Tabaqoh Mekah, lalu Tabaqoh Madinah, dan juga Tabaqoh Irak. Nah, masing-masing tabaqoh ini mempunyai seorang guru dan melahirkan para mufasir baru dari kalangan tabi'in. Adapun tokoh yang terkenal di Mekah adalah Mujahid bin Jabir, Atta ibn Abi Rabbah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Taus bin Kaisan. Nah, mereka ini adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Nah, selanjutnya ada juga tokoh mufasir yang ada di Madinah atau Tabaqah Madinah. Nah, yaitu ada Zaid bin Aslam, Abu al-Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Khurzi. Nah, mereka ini adalah murid dari Ubay bin Ka'ab. Sedangkan Tabaqah dari Irak, mufasir yang ada di Irak, itu ada Al-Qamah bin Khais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amr Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan juga Qatadah. Nah, selanjutnya adalah masa perkembangan tafsir pada masa penyusunan dan pembukuan. Nah, pada fase ini merupakan fase perkembangan tafsir pasca sahabat dan tabi'in, yang ketika itu juga telah mulai pentatwilan atau kodifikasi hadis Rasulullah SAW, yaitu akhir masa Bani Umayyah dan awal masa Bani Abbasiyah. Nah, fase setelah sahabat dan tabi'in adalah fase pembukaan hadis, di mana pada fase ini tafsir menjadi bagian daripada bab-bab yang ada dalam kitab hadis. Fase berikutnya adalah fase pemisahan tafsir dari hadis, yang merupakan fase untuk menjadikan tafsir ini sebagai disiplin ilmu yang matang dan juga mandiri. Nah, para mufasir pada fase ini menerima tafsir dari tabi'in yang didominasi oleh tafsir Bil al-Matsur. Para mufasir pada fase ini diantaranya adalah Ibnu Majah, Ibnu Jariyat At-Tabari, Abu Bakar Al-Munzir An-Naisaburi. Setelah itu ada Ibnu Abi Hatim,
Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga Ibnu Mardawi. Nah, di sini ada fase peringkasan sanad riwayat tafsir, yang mana di sini terdapat beberapa ciri-ciri tafsir pada fase ini. Yang pertama adalah terjadinya pembuangan sanad. Yang kedua, melebarnya pintu ijtihad dalam mengungkapkan berbagai pendapat, baik pendapat yang terpuji maupun yang tercela. Nah, hal inilah yang memunculkan metode penafsiran yang baru, yaitu metode tafsir bil ar-ra'i. Dan juga kebanyakan mereka telah tersentuh dengan Israiliyat. Setelah fase peringkasan sanad sendiri, ada fase kematangan. Nah, setelah meluasnya Islam, pembukuan tafsir pun mengalami peningkatan yang berarti dalam khazanah disiplin ilmu tafsir. Nah, pada permulaan fase ini, tafsir mulai melebarkan sayap sehingga kegiatan penafsiran tidak hanya berorientasi pada tafsir bil al-matsur, tapi juga tafsir bil ar-ra'i. Nah, adapun generasi selanjutnya adalah mufasir yang muncul sesuai dengan spesialisasi dan ilmu yang dikuasainya. Di antaranya adalah Az-Zamakhsyari, Al-Wahid, Al-Qurtubi, Ar-Razi, dan Al-Hazin. Nah, di fase ini tafsir telah beredar sedemikian pesat. Sekian persoalan baru pun timbul di tengah-tengah masyarakat yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan di masa Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun tabi'in. Nah, oleh karena itu timbullah metode dan corak yang baru dalam proses penafsiran Al-Quran untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga masa kontemporer. Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa barat telah mulai bangkit kembali. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka yang dihinakan dan menjadi alat permainan serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai. Maka terkenalah periode modernisasi Islam yang diantara lain dilakukan di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani pada tahun 1254 sampai 1315 Hijriah, atau sama dengan tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Dan juga ada Syekh Muhammad Abduh tahun 1265 sampai 1323 Hijriah, atau sama dengan 1849 sampai 1905 Masehi. Dan juga Muhammad Rashid Ridho yang pada tahun 1282 sampai dengan 1354 Hijriah, atau sama dengan 1865 sampai dengan 1935 Masehi. Nah, dua orang yang saya sebutkan terakhir, yaitu Syekh Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho, mereka ini berhasil dalam menafsirkan Al-Quran dengan nama kitabnya, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Hakim, atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Nah, di sini para ilmuwan Muslim Indonesia juga melakukan gerakan penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di antaranya yang tergolong ke dalam tafsir yang berkualitas dan monumental adalah Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka tahun 1908 sampai dengan 1981. Nah, perkembangan Dr. Buya Hamka. Perkembangan karya tafsir Al-Quran yang berada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu tafsir Al-Quran yang dengan kalangan pesantren atau non-formal dan juga kalangan akademis atau formal. Selanjutnya ada klasifikasi tafsir antara bil maksur dan juga bil ra'i. Nah, tafsir bil maksur sendiri adalah menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan sunnah Rasulullah, ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat. Nah, sumber utama tafsir bil al-matsur adalah Quran, sunnah, dan sahabat. Sedangkan para tabi'in diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori tafsir bil al-matsur atau tidak. Nah, tafsir bil al-matsur sendiri juga dapat disebutkan sebagai tafsir wahayah atau tafsir manqul, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan atas sumber penafsiran dalam Al-Quran dari riwayat para sahabat dan dari riwayat para tabi'in sendiri.
Kesimpulannya adalah tafsir Al-Matsur sendiri menjelaskan ayat Al-Quran sebagai dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan sahabat untuk rujukan dalam penafsiran itu sendiri. Selanjutnya adalah tafsir birai. Tafsir birai secara etimologi adalah kata ra'i dapat diartikan sebagai keyakinan atau i'tiqad, analogi atau kias, dan juga ijtihad. Sedangkan secara terminologi, tafsir birai adalah tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya. Dalil hukum ditujukan dalam penafsiran, contoh dalam asbabun nuzul dan nasih mansuh. Nah, adapun penyebab kemunculan corak tafsir bil ra'yi adalah karena disebabkan oleh semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan lahirnya beragam disiplin ilmu. Karya-karya ulama tafsir, corak tafsir, metode penafsirannya yang mana berdasarkan pada bidang ilmu masing-masing. Nah, adapun macam-macam metode tafsir. Yang pertama adalah metode tafsir dengan metode tahlili. Nah, metode tahlili ini dapat juga diartikan sebagai metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dengan berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan ayat per ayat, surah per surah, makna lafaz-lafaz tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lainnya, asbabun nuzul, dan juga hadis yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Di sini terdapat metode-metode yang berkembang dalam tafsir tahlili. Yang pertama adalah tafsir bil al-matsur, tafsir bil al-ra'i, tafsir bil al-fiqih, tafsir al-sufi, tafsir al-isyari, tafsir al-fasalafi, tafsir al-ilmi, tafsir al-adabi al-ijtimai. Nah, di sini ada beberapa tafsir, yaitu tafsir al-ijmali atau tafsir metode global, lalu juga ada tafsir al-muqarin, tafsir yang mana ini menggunakan tafsir metode perbandingan. Lalu ada juga tafsir al-maudu atau tafsir tematik, yang mana metode penafsiran Al-Qur'annya dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan topik tersebut. Nah, kesimpulannya adalah tafsir sendiri merupakan ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, yang mana di sini tafsir menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Sedangkan ta'wil sendiri adalah suatu ungkapan mengenai ihtimal atau kemungkinan makna yang didukung oleh dalil yang menunjukkan kepada makna zahir. Adapun terjemah sendiri ialah menukilkan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Dan di sini As-Sobuni membagi terjemah kepada dua bagian. Yang pertama adalah terjemah harfiah dan juga terjemah tafsiriyah. Lalu para ulama juga telah menyebutkan syarat-syarat dan juga adab sebagai mufasir yang harus dimiliki setiap mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Lalu ada juga sejarah pertumbuhan dan perkembangan tafsir yang terbagi menjadi 4 yang telah saya sebutkan, yaitu adalah masa tafsir pada masa Nabi dan para sahabat. Lalu ada tafsir pada masa tabi'in, yaitu masa perkembangan tafsir pada masa penyusunan pembuatan dan juga masa kontemporer. Lalu ada klasifikasi tafsir bil al-matsur dan juga bil ra'i. Tafsir bil matsur sendiri disebut sebagai tafsir wahyi atau tafsir manqul, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan atas sumber penafsiran dalam Al-Quran dari riwayat para sahabat dan juga riwayat para tabi'in. Nah, sedangkan tafsir birai sendiri adalah tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan dalam penafsiran. Nah, lalu yang terakhir kita telah membahas tentang macam-macam metode tafsir yang mana terbagi menjadi 4 metode, yaitu tafsir dengan metode taflili, tafsir dengan metode al-ijmali, tafsir dengan metode al-muqarin, dan juga tafsir al-maudu'i. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tafsir, takwil, terjemah, dan juga beserta ruang lingkupnya. Untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.